Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, mahasiswa UT UPBJJ Majene dengan nomor NIM 8595636685. Dan saat ini saya sudah memasuki semester 7. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum tentang gaya mata kuliah praktikum IPD SD yang diampu oleh Bapak Irfan Kurniawan Usman SPD. Dan berikut adalah praktikum tentang gaya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang gaya listrik statis, dan di depan saya sudah siapkan kertas, dan kita akan melihat bagaimana apakah kertas ini akan terangkat ketika kita dekatkan dengan mistar ataupun garis yang sudah kita gesek-gesekkan di rambut yang kering. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi beberapa kertas itu ikut tertarik ya. Seperti ini hasilnya. Demikian pengamatan saya tentang gaya listrik statis dengan menggunakan penggaris dan juga kertas. Pada praktikum ini sudah saya siapkan magnet. Kita akan melakukan pengamatan tentang gaya magnet. Akan kita dekatkan dengan beberapa benda lain seperti jarum, plastik, kertas, benang, seng, dan juga aluminium. Apa yang terjadi pada magnet ini ketika didekatkan dengan benda-benda tersebut? Mari kita coba. Yang pertama kita menggunakan jarum. Nah, ternyata tertarik oleh magnet. Kita singkirkan. Kemudian yang kedua kita menggunakan benang. Tidak tertarik sama sekali. Kita simpan di sini yang tidak tertarik. Kemudian kita ambil kertas. Tidak tertarik juga. Kemudian kita menggunakan plastik. Plastik juga tidak tertarik sama sekali. Kemudian ada seng, potongan seng. Ternyata dia tertarik. Kemudian ada aluminium, tidak tertarik juga. Nah, ini dia beberapa benda yang kita gunakan untuk melihat bagaimana gaya magnet ini, dan ternyata dari beberapa benda yang kita uji coba hanya ada jarum dan juga seng yang ada gaya tariknya dengan dengan magnet, sedangkan aluminium, kertas, plastik, dan juga benang itu tidak ada gaya tarikan antara magnet dengan benda-benda tersebut. Demikian hasil pengamatan saya tentang gaya magnet. Kita akan melakukan pengamatan terhadap gaya gesek. Di depan sudah ada buku, dan di dalam buku ini saya kasih beban lagi ya, seperti ini bebannya. Dan kita akan melakukan pengamatan bagaimana terjadinya gaya gesek ini. Dan di sampingnya sudah saya kasih karet sebagai pengganti dari pegas. Nah, seperti itu ya. Inilah proses terjadinya gaya gesek. Di depan saya sudah saya siapkan karet gelang. Kita akan melakukan pengamatan atau praktik tentang gaya pegas. Karet ini memiliki sifat elastis, seperti halnya pada pegas. Artinya karet ini bisa meregang ketika kita biarkan gaya tarik beban seperti ini. Kita tarik ke bawah, dan ketika kita lepaskan, ini akan kembali ke bentuk semula saat gayanya dilepaskan. Tuh ya, seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa pada karet gelang ini memiliki gaya pegas. Demikian hasil pengamatan tentang gaya pegas. Kita ke gaya berat. Masih menggunakan karet ini. Sekarang kita ukur dulu semula karetnya sebelum dibiarkan beban ke 4 cm. Ini sebelum kita biarkan beban dia 4 cm. Nah, setelah dibiarkan bebannya ini kurang lebih 12 gram. Ya, kurang lebih 12 gram. Sekarang kita ukur berapa perubahan pada karet ini. 5 ya, yang tadinya 4 sekarang menjadi 5 gram. Kita ganti bebannya. Mana ini ya, gunting. Sekarang kita ganti bebannya. Bebannya ini kurang lebih berapa ya tadi, berapa gram tadi nih, 9 gram. Jadi sekarang kita ukur ya 4,5 cm, 4,5 cm. Kita catat dulu, kita ganti bebannya menjadi 7 gram. Kira-kira apakah berubah atau tidak? Tadi 4 cm, sekarang kita ukur lagi kembali. 4,3 cm. Oke, demikian pengamatan saya terhadap berat
Demikian praktikum tentang gaya yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.